Shalom, saudara kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru kembali untuk boleh kita nikmati bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Hari yang baru Tuhan sudah berikan buat kami, untuk boleh kami nikmati kembali ya Tuhan. Kau sudah jagai sepanjang malam, Engkau lindungi kami, berikan kami tidur yang nyenyak. Dan pagi ini Tuhan, kekuatan yang baru, hari yang baru, anugerah baru Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini Tuhan, berkati perenungan firman-Mu Tuhan, untuk boleh menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, renungan hari ini terambil dari Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Saya akan melanjutkan perenungan hari kemarin, di mana kemarin kita telah melihat kunci pertama untuk mampu bersyukur di tengah ketidaksempurnaan hidup yang kita alami, ialah dengan menyadari siapakah diri kita, bahwa kita hanyalah debu di hadapan Tuhan. Maka hari ini kita akan melihat hal yang kedua, apa yang dikatakan firman Tuhan, agar kita mampu bersyukur di tengah himpitan masalah yang terjadi. Dalam Ayub 1 ayat 21 dikatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, ungkapan ini menunjukkan bahwa suatu kesadaran bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatunya, yang mengatur kehidupan manusia, yang mengendalikan berkat, hidup dan mati manusia. Ayub tahu Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan pula yang berkuasa untuk mengambilnya. Ayub menyadari Tuhan yang memberi kehidupan kepada manusia, Tuhan pula yang mengambilnya. Karena itu ia percaya apa yang terjadi di dalam kehidupannya, segala penderitaan adalah seizin daripada Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kesadaran inilah yang dimiliki oleh Ayub pada waktu itu. Ayub menyadari Allah berdaulat penuh atas hidupnya. Dan dalam kitab Ayub kita bisa melihat kedaulatan Allah dinyatakan dalam wujud apa? Satu, Allah meletakkan dasar-dasar bumi. Yang kedua, Allah menetapkan batas-batas laut. Dia juga menerbitkan mentari di pagi hari. Allah yang mengendalikan kehidupan dan kematian. Tuhan yang menurunkan salju, hujan, dan batu es. Dia menanamkan hikmat ke dalam hati manusia. Dia yang menetapkan waktu kelahiran binatang. Dia yang memberi kekuatan yang besar kepada kuda. Dia menuntun arah terbang Raja Wali dan elang. Saudara, ayat-ayat ini mau menyatakan bahwa Tuhan yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Ini artinya bahwa Ayub menyadari bahwa Tuhan tidak pernah lepas kontrol atas apa yang terjadi. Sebaliknya, ia percaya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Oleh karena itulah Ayub mampu tetap kuat dan mengucap syukur kepada Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan di dalam penderitaan yang sedang dia alami pada waktu itu. Karena satu kesadaran, dia menyadari Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupnya. Saudara, pemahaman inilah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa seluruh kehidupan kita, harta kita, keluarga kita adalah milik Tuhan, titipan Tuhan. Kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa, dan kita kembali pun tidak membawa apa-apa selain iman kepada Tuhan. Rasul Paulus di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya pernah mengalami banyak penderitaan. Namun dia berkata dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga ketika dia di penjara, maka dia berkata, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah
yang harus kita pahami. Bahwa Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita. Allah yang memiliki segala sesuatunya. Maka kita percaya kalau kita anak Tuhan, hidup kita ada dalam tangan Tuhan, maka apapun yang Allah izinkan terjadi, pastilah mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, memang mudah untuk kita bersyukur ketika semua berjalan dengan baik, ketika semua berjalan lancar. Tapi akan sulit sekali untuk kita bersyukur kepada Tuhan ketika ada ketidaksempurnaan atau masalah menimpa hidup kita. Karena apa? Karena sering kali kita melihat dan menilai Allah dari kacamata yang terbatas. Kita sering menilai Allah salah dalam bertindak, sehingga kita sulit untuk bersyukur apalagi melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kita sering salah membaca situasi di dalam kehidupan ini ketika kita salah menilai Allah. Karena kita hanya berfokus pada hal-hal negatif yang terjadi atas hidup kita. Kita hanya berfokus kepada diri kita, berfokus kepada apa yang kita miliki. Tapi kita tidak berfokus kepada Allah dan rencananya. Karena itu, di dalam menjalani hidup ini, kita tidak boleh menilai kehidupan dan situasi yang kita alami dengan kacamata manusia yang terbatas. Tapi kita harus melihatnya dari sudut pandang Allah yang tidak terbatas. Dengan suatu kesadaran siapakah diri kita, kesadaran akan apa yang kita miliki, dan kesadaran akan kedaulatan Allah, maka kita akan mampu untuk tetap berdiri, tidak menyerah kepada keadaan, dan tetap bersyukur di tengah ketidaksempurnaan hidup yang kita alami. Hari ini Tuhan mengingatkan kita dua hal untuk mampu bersyukur di tengah kesulitan, himpitan masalah yang terjadi. Pertama, menyadari bahwa kita hanya debu tanah di hadapan Tuhan. Kedua, menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dan percayalah Allah selalu mendatangkan kebaikan buat kita. Minta kekuatan kepada Tuhan. Apapun yang saudara alami saat ini, percayalah Tuhan itu baik dan tetap baik dan mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Allah yang begitu baik. Sekalipun Tuhan kami saat ini mengalami pergumulan di dalam kehidupan kami. Mungkin kami sedang sakit Tuhan. Mungkin kami sekarang sedang bergumul dengan keuangan kami. Kami bergumul Tuhan untuk membayar hutang-hutang kami. Kami bergumul Tuhan dengan usaha kami yang sedang sepi Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersandar kepada Engkau. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami untuk percaya kepada janji-Mu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu. Meteraikan Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Untuk kami tetap tegar, tetap kuat, dan kami tetap bersyukur kepada Engkau di dalam setiap hal yang kami alami. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur. Berkati Tuhan, saudara-saudari kami Tuhan, yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Oh Tuhan, kemanapun mereka pergi, biar Tuhan boleh sertai mereka, jagai keluar masuk mereka ya Tuhan, khususnya daripada penyebaran virus corona ini Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha mereka kerjakan Tuhan, dengan berbagai profesi yang mereka lakukan. Tuhan sertai mereka, Tuhan topang mereka, sehingga kehadiran mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berkati Tuhan, bila ada yang sakit, Tuhan jamah dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Kristus yang ajaib. Biar kuasa-Mu dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolonglah. Kami berdoa Tuhan untuk iman, kerohanian jemaat-Mu Tuhan, saudara-saudara kami. Kuatkan iman mereka, boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin dekat, semakin mengasihi Tuhan, dan hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.